Berarti umur grup Pekalongan Curhat itu udah berapa Baru lama? 7 bulan. 7 bulan ya? Baru 7 bulan. Sekarang follower membernya sudah 96.000. 96.000. Di Facebook memberi kabar bahwa 75% itu anggotanya laki-laki. 25% perempuan. Lah nek sing wedok kadang Pak ngeleki sungkanan. Lah nek kaya baihake yo weruh sliwer jeb kan mesti otomatis kowe. Jembole mbah dhewe. Oh, otomatis bicara turu iso ngekleken. Dari dolanan seperti apa? Pekcur komunitas ini kadang kita bisa belajar menjadi artis ternama seperti siapa? Spoyona TV lah. Wah, Konin TV kayak Ahmad Dan. Apa ya? Mendapat banyak perhatian didelokke wong akeh. Nah, kalau tidak siap, wis langsung runtuh. Karena ada juga bintang, kita juga kadang setiap bulan itu mengadakan pemilihan bintang pekcur. Ada. Di antara member dipilih yang like-nya terbanyak kan itu. Berarti kan pencintanya luar biasa. Lah, setelah terpilih, dia malah keluar. Saya tanya, kenapa keluar, Mbak? Orang siap terkenal. Orang kuat siap terkenal. Akeh sing nge-DM coy. Siji cari apa? Pertemanannya Messenger langsung, inbox. Jumlahnya ribuan. Pertemanan yang tadinya kosong sepi itu langsung 2.000 orang yang mau ngajak berteman. Dari antah berantah kan itu. Nah, mau belanja atau mau mana? Dibilangin, oh ini bintangnya Pekcur. Lah di mana? Sampai begitu. Sampai gitu lah. Akhirnya bahasanya privasinya itu sudah tidak adanya dalam arti kemana-mana disorot orang. Nah akhirnya dia ya pamit, mohon izin Pak Haji, saya mundur, saya belum siap. Ada. Dan juga ada yang memang saya sudah ada kriteria kalau mau ikut bintang Pekcur siap yang masih single. Oh gitu. Nah, jangan yang sudah bersuami. Kalau misalnya mau bersuami apa bintang Pekcur selalu wanita, Bu? Mayoritas. Mayoritas. Tapi laki-laki juga bisa dipilih kan? Bisa dipilih. Lah tapi 3 bintang Pekcur yang laki-laki juga pernah itu akhirnya gagal. Gagal ya? Hampir gagal semua. Gagalnya itu ya karena maksudnya sudah nominasi tapi gagal. Sudah terpilih. Oh, sudah terpilih. Sudah terpilih kemudian ya mundur alon-alon. Biasa karena apa? Tetap mungkin istrinya kan marah sama Mas. Kok tampil terus nih, gitu kan istri cemburu atau keluarga gimana akhirnya mundur. Ya pamit, ya enggak masalah kan itu. Lah, maka bulan kemarin April itu kita juga ada kriteria kalau bisa single. Jangan yang sudah berkeluarga. Kalaupun sudah berkeluarga, maka suami istri tidak boleh marah. Ada kalimat itu. Tidak boleh marah, orang cemburu macam-macam. Dan ternyata ada yang tetap nekat ikut. Nah itu dibuktikannya dengan apa, Be? Bahwa bojoku ora jengkel kan jenengan nggak lihat bojone. Lah sekarang gini, bintang Pekalongan Curhat itu kan ada walaupun tidak digaji, ya admin pun tidak digaji, semua hanya hobi semata. Cuma kan ada konsekuensi logis lah. Misalnya ketika kita katakan bakti sosial, masa bintangnya nggak ikut? Oh gitu, ya. Kan itu. Nah, ada keterlibatan di dunia nyata. Ada keterlibatan di dunia nyata, misalnya kita ada bakti sosial lah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baksosnya Pekcur itu tiap hari. Wis. Tiap sore itu kita bakti sosial, berbagi peduli itu tiap hari. Apa, Bem? Makanan berbuka? Ya seperti takjil, kadang ya kalau ada rezeki kita bagi beras, 2,5 kiloan. Dan itu bintangnya diundang? Bintangnya diundang untuk misalnya kalau pembebasan seperti misalnya penyerahan pertama, simbolis kan itu. Nah itu harus bintangnya, ternyata ke sini bintangnya pada rontok ini. Gitu. Nah, ya gimana tidak rontok? Contoh soal, apalagi mau berbuka. Misalnya ini cewek ini sudah bersuami, mau ikut, kan harus menyediakan buka untuk keluarganya. Oh iya. Nah benturan-benturan inilah yang akhirnya kita juga maklumi, memahami, tapi juga kita mohon para anggota Pekcur kalau mau ikut pemilihan bintang ya benar-benar yang belum nikah supaya tidak ada beban kan itu. Ya memang ada netizen ngomong itu modusnya amin macam-macam.
Nah sekarang bisa dibuktikan apakah admin Pekalan Curhat yang dari awal berdiri sampai sekarang apakah ada modusnya kan itu. Apakah ada keluarga yang pernah disakiti kan itu. Apakah ada keluarga yang atau suami atau istri orang yang pernah diganggu kan itu. Nggak ada ya. Nggak ada, insya Allah nggak ada kan itu. Ya memang ada juga netizen yang ngomong, awas hati-hati jangan ikut kopdar kan itu. Kopdar itu kan kopi tara, jumpa taran, macam-macam. Kalau kopdar biasa peserta sampai berapa, Pak? Yang kopdar pertama yang baru anggota 10.000 itu yang ikut sekitar 100. Kopdar kedua yang ikut 150. Lah kopdar ketiga hampir 200. Kopdar keempat kena lockdown. Yang daftar sudah 300-an. Biasanya di mana kopdar, Pak? Ya pindah-pindah. Kalau Pekalan Curhat dari awal memang ingin apa? Bukan memanjakan ya. Ingin memanusiakan manusia lah ibaratnya seperti itu. Kita tempatnya juga yang elegan. Di rumah makan. Pasti di rumah makan. Bukan apa-apa, kita tidak ingin mengganggu lingkungan kan itu. Jadi misalnya di rumah saya. Mungkin warga tidak terganggu, tapi kadang keluarga mungkin terganggu. Bicara asah-asah, macam-macam. Kalau di rumah makan kan, makan pulang. Clear. Tidak ada yang direpotkan kan gitu. Nah itu memang kita bangun seperti itu. Kalau ini tadi kan pertanyaannya postingan yang paling panjenengan ingat ya, tapi panjenengan menjelaskannya secara umum. Nah itu memang yang ingat itu. Oh yang itu. Kalau saya, Benny dari saya nih. Sering ya postingan. Banyak teman saya tuh komen, hampir setiap postingan tuh ada teman saya namanya itu selalu dia tuh komen. Ya mungkin karena algoritma Facebook kan gitu. Sering tak lihat akhirnya dia muncul terus. Ini mengomentari ini. Terus suatu hari ada postingan itu yang komen tuh nggak saya sangka. Teman-teman saya yang tak kira nggak ikut pekcur, ternyata pada komen banyak banget. Komennya mah itu kapi ya. Jadi itu ada. Apa? Seserahannya Vario. Itu teman-teman saya yang kok ternyata sih ini melu pecur dan wani komen. Cuma wani komennya ya pas maidu tok. Jadi memang unik Mas. Padahal kita sudah sepakati tidak ada pembulian, tidak ada apa, tapi kan kita susah. Untuk apa? Karena setiap hari Pekalan Curhat itu postingan setelah diseleksi ini. Itu nyampe 1.200 postingan per hari. Per hari. Itu yang sudah kita seleksi. Kita lepas bisa 3.000-an. Yang kita tolak itu 1.800-an ada. Kita tolak terus. Kalau misalnya Sarut kita tolak ada 1.800-an. Kalau kita biarkan biak, tidak ada filter dari admin, bisa 3.000-an itu tiap hari. Itu malah mungkin nggak hidup ya. itu nanti kan postingannya umbrus. Jelas. Dodol spray, dodol panganan, posting awake dhewe kan akhirnya orang nggak ikut ya. Tapi kalau dikontrol admin kan ditata lah. Nah, ini Mas, kenapa ada misi dari anti hoax juga kan? Setelah pekcur membumi ya di Pekalongan dan sekitarnya, diakui atau tidak, suka atau tidak, faktanya kan seperti itu. Hampir semua di warung-warung pun kita sudah mendengar. Kadang yang dibicarakan ya tentang Pekalan Curhat kan itu. Kemarin tidak sengaja saya beli bensin eceran, tidak kenal saya. Enggak pas saya posting mungkin tidak lihat wajahnya atau apa, saya beli eceran, saya tanya, Mas kondisi lockdown seperti ini, situasi rame enggak? Jawabannya ndetek weteng kaku. Sepi kabeh Mas sing rame pekcur. Padahal ora ngerti jenengan. Wah aku ini mungkel-mungkel. Karena emang itu teman-teman saya yang teman-teman futsal itu juga kadang cerita aku mau kondangan ke nang mburiku coke kae Kaji Lutfi iki kae coke. Tapi kan orang kenal. Ada lagi kenalan. Nah, sekarang kan bahasa paling penting sebenarnya fenomena pekcur ini ya memang tidak kita ingkari ya. Setelah pekcur membumi atau mendunia lah. Karena teman-teman Jakarta juga bingung. Pada tanya, yang bukan perantauan. Yang asli Jakarta? Yang asli Jakarta. Telepon, kan sama-sama Kospin Jasa nih. Oh iya, jangan ini yang cabangnya banyak. Yang Kospin Jasa Jakarta telepon. Mas mau tanya, pekcur itu apa? Kenapa sih? Kok agak mengganggu isi
akun saya ini kok sering banyak sliwer-sliwer. Lah iseng-iseng tak buka kok bahasanya rada angel, asal bahasa Pekalongan kan. Oh, itu menurut ini bahasa menurut Jakarta kan iki bahasa opo ngene. Tapi kok akeh sing do emotion guyu ngene. Begitu saya tanya orang Pekalongan yang di Jakarta, ada yang penjelasan macam-macam, malah ikut gabung rahat. Nah sekarang anggota Pecur itu kan ada yang dari Lampung banyak juga. Dari Lampung? Lampung. Soalnya di Lampung juga ada kampung Pekalongan. Pekalongan. Dari Surabaya juga ada, bukan orang Pekalongan. Dan bahkan ada yang Pecur yang fanatik itu dari Brebes ada. Wish. Jadi bukan hanya yang warga Pekalongan, tapi di luar Pekalongan pun sudah banyak yang suka dengan Pekalongan curhat. Tapi sejak awal ya dengan menarget area nggak misalnya ini cuma buat orang Pekalongan kota? Enggak. Cuma buat kampung. Kita memang nama Pekalongan curhat itu karena lahir di Pekalongan. Adminnya juga orang-orang Pekalongan, maka kita namakan Pekalongan curhat kan itu, cuap-cuap rahat awalnya. Pekalongan cuap-cuap rahat. Oh, curhat itu maksudnya cuap-cuap rahat. Disingkat jadi Pekalongan curhat. Lah oleh netizen disingkat lagi jadi Pecur, Pekalongan kon nyingkat ya juara. Berarti curhat itu bukan curhat curahan hati. Bukan, tapi memang cuap-cuap rahat. Lah oleh netizen disingkat lagi menjadi Pecur. Nah, hashtag Pecur. Fenomena Pecur ini akhirnya kan membuat beberapa netizen itu membuat grup yang sejenis kan itu. Nah, seperti halnya produk-produk apapun kalau laris pasti ada saingannya. Iya. Kalau menurut kami itu bukan saingan, Mas. Itu adalah? Justru itu adalah keberhasilan dari anti hoax. Saya sebagai ketua anti hoax ingin masyarakat ayo rahatan di dunia maya, di dunia media sosial. Sejak awal Pecur dilahirkan memang untuk membendung hoax. Ayo warga Pekalongan, ayo netizen kita guyonan bae. Nengon medsos ora usah sing neko-neko nge-share. Lah maka lahirlah Pecur kuwi nggo wadah rahatan. Lah ternyata sekarang fenomenanya banyak netizen yang membentuk grup-grup baru ini. Yang saya buka, saya lihat isinya juga guyon hampir sejenis lah. Namanya sama nggak, Ora? Ya beda-beda, namanya beda-beda. Ada sesuai daerah masing-masing, Pak? Enggak, tetap Pekalongan. Yang Pekalongan maksudnya ya ada nama, ya pokoknya bisa dilihat di konten di di media sosial lah. Di Facebook itu ada nama Pekalongan ini macam-macam. Isinya juga guyon, isinya juga selfie dan ngasih hadiah. Oh, gitu. Nah, semakin banyak grup-grup lahir, artinya kan membuktikan bahwa masyarakat Pekalongan itu memang senangi guyon. Lah kalau semua ruang ini sudah terisi oleh grup-grup guyon, berarti hoak itu akan tersingkir sendiri. Dan alhamdulillah tugas saya sebagai ketua anti hoax makin ringan. Kan itu. Memang awalnya di situ. Kita ingin bahwa hoax itu lenyap lah. Minimal berkurang drastis. Maka lahirlah Pecur. Ketika Pecur itu melambung, diikuti oleh grup-grup lain. Bahkan ada grup yang tadinya berita, takut ketinggalan keramaian atau tren, tidak ikuti tren atau takut kehilangan anggotanya, grupnya diganti, Mas, namanya. Jadi yang tadinya serius jadi rahatan. Oh gitu. Bayangkan. Nah itu kan keberhasilan lagi itu. Iya. Nah karena saya tahu, saya lihat juga grup-grup yang konten-konten berita itu kalau bukan basicnya dari teman-teman jurnalis, saya yakin pasti mudah rapuh. Karena nanti hanya akan comot berita dari Jakarta, entah itu sumbernya mana, itu kan bahaya. Oh iya. Ya kita alhamdulillah bersyukur, grup yang tadinya konten berita kok jadi grup guyonan, kita justru bersyukur. Alhamdulillah sekarang sudah rahatan. Kalau semakin banyak grup sejenis itu lahir, baik di Pekalongan dan sekitarnya, dan juga isinya rahatan, bagi hadiah macam-macam, maka apa yang kita pikirkan bersama teman-teman dulu di anti hoax sudah terbukti kan itu, sudah terwujud. Dan kita saya selaku pribadi sebagai ketua anti hoax juga beban tanggung jawabnya sudah agak ringan kan itu. Jadi Jadi itu ada visi besar di balik lahirnya Pecur itu. Memang ada visi besar intinya untuk memerangi hoax. Jadi dengan cara guyonan. Jadi bukan tujuannya untuk guyonan. Jadi jangan harap ada yang bisa posting hoax ya. Apa mana posting
yang bukan Saru-sar hoax, aja. tapi nggak sesuai konten yang diinginkan juga akan Jadi dihapus. memang misi besar kami itu sebenarnya bukan sekedar pecurnya, tapi misi paling yang kita gapai itu adalah agar berita-berita hoax benar-benar turun dan drastis kan itu. Karena kita sudah banyak cara lah, banyak metode, banyak ini. Kalau mau melawan hoax ya bukan hanya dengan spanduk di pampang di perapatan jalan atau di kantor-kantor, hanya dengan tulisan-tulisan. Kalau mau memerangi hoax ya kita masuk dalam dunia, dalam medan perang sekalian. Nah, medan pertempuran yang saya ambil beda dengan misalnya dari tim-tim mana yang cyber itu yang memang khusus untuk membunuh hoax, atau dari Kominfo yang benar-benar untuk menghalangi hoax, membunuh, memerangi akun-akun yang itu gitu ya. Ini ibaratnya gini, kalau bahasanya orang Pekalongan, kalau saya sempat memberikan diskusi di teman-teman itu juga, inilah gaya Pekalongan dalam memerangi hoax. Dan sudah berhasil ya? Insya Allah ini kan sudah ada hasil. Kalau saya melihat sudah ada hasil, bukan berhasil, ada hasil. Ada hasil ya. Kalau berhasil, saya khawatirnya ketika kita ngomong berhasil, besok berita hoax marak, gawat. Malah dituduh. Gimana? Nah, ini apa-apaan ini? Nah itu. Oke, ini menarik sekali ya, nggak terasa sudah lama. Jadi dulu saya pernah ikut pelatihan soal media sosial. Katanya memang tren itu kelak pemilik media sosial itu bukan fanpage dengan follower terbanyak atau orang dengan pertemanan terbanyak yang berhasil mendrive isu ya, tapi adalah admin grup. Katanya sih begitu. Jadi kalau dulu kan John Ruh misalnya, John Ruh tuh followernya banyak banget, atau apa sih ya, Mario Teguh tuh kayaknya ada fanpage Mario Teguh tuh followernya banyak, itu mendrive isu. Sekarang isu itu dikendalikan atau diarahkan oleh admin grup. Jadi ini bukti ya, admin grup sudah bisa mengelola membernya. Nah, terus sekarang ini kan baru Facebook ya, ada rencana ekspansi ke sosmed lain, Instagram. Jadi WhatsApp, itu kan sambil jalan. Twitter, IG sudah kita mulai buat, baru dibuat beberapa bulan yang lalu, tapi memang belum tergarap secara serius. Twitter juga kita ada, tapi memang belum ada yang garap secara serius. Kemudian YouTube pun ada, tapi belum digarap secara serius juga. Jadi semua itu masih fokus di Facebook. Nah. Terakhir nih, apakah Pekcur ingin melebarkan sayap? Maksudnya ada dua sih nanti pertanyaannya, Pak. Pertama ke sosmed lain, platform lain. Kedua, apakah grup ini akan dibawa ke kepentingan politik tertentu? Mohon maaf nih, karena tahun berapa ya, 2015-an itu saya masih keliaran di Jabodetabek itu, banyak orang tuh ngomongin mau bikin media online, itu tujuannya ya penggiringan opini. Nah, apakah dua itu, apakah akan platform lain atau ada giringan tertentu? Jadi yang pertama, dari awal kita Pekcur itu dilahirkan untuk tidak membicarakan politik. Oh gitu. Sudah komitmen. Jadi berita tentang politik apapun kita tolak. Tapi kalau berita pemerintahan oke. Ya, kita harus bedakan sebenarnya. Nah, ini juga untuk pencerdasan kita semua. Harus ada pembedaan. Kalau misalnya ini ada pemilu, orang misalnya bagi takjil macam dikaitkan dengan politik, itu saya setuju. Karena itu mau pemilu, ada momennya, ada niat untuk menjadi dewan, macam-macam kan itu. Tapi kalau sudah terpilih, bagi saya itu bukan politik. Oh gitu. Itu kegiatan pemerintahan. Oke. Misalnya ada pilkada. Lah kalau sudah terpilih, berarti itu adalah kegiatan pemerintahan. Lah sebagai warga negara yang baik tetap harus mendukung pemerintahan yang sah. Gitu. Misalnya Presiden Jokowi sudah terpilih. Ya kita harus mendukung. Sudah presiden. Sudah lembaga negara. Sudah lembaga negara. Kita tidak lagi berhak istilahnya, wah ini politik, ini harus ditolak. Bukan kita harus menolak. Kita harus ikut mengeser berita itu karena ini berita pemerintahan. Bukan berita politik. Tapi jadi politik harus dibedakan. Ya, kalau pas pilkada. Kalau mau menjelang pemilu, menjelang pilkada atau pilpres, politik. Itu baru politik bagi saya. Tapi kalau sudah terpilih, ya sudah bukan politik. Oke, siap. Nah, itu pemerintahan. Terus yang platform lain tadi? Kalau untuk apa ini? YouTube, Instagram, WA. Apa ada grup WA-nya?
Ada grup WA-nya ada grup WA pun kita seleksi. Ya soalnya kan grup WA juga ada maksimal membernya 250 apa ya? 250. Kita seleksi cuma, jadi gini, grup WA kita itu lucu. Tidak lebih 100. Tidak lebih dari 100. Nah, tidak lebih dari 100. Kenapa kita seleksi? Bukan membeda-bedakan atau, wah ini jago enggak. Kita cari di grup WA itu yang benar-benar sudah ketemu dan sudah kenal. Oh gitu. Karena kita khawatir kalau belum kenal misalnya di hampir semua yang anggota Facebook kita masukkan ke WA, kami khawatir ada penyalahgunaan. Belum kenal tiba-tiba ada yang yang namanya media sosial seperti itu, maka katanya apalagi sekarang undang-undang IT kan lebih tegas. Admin grup WA pun bisa jadi macam-macam kan, bisa diproses lah. Maka yang ikut WA pun ya harus sudah kenal benar. Jadi yang sudah pernah ikut kopdar. Bisa ikut kopdar atau sudah beli kaos ketemu kan itu. Atau pernah ketemu di mana yang sudah ketemu adminnya. Nah itu baru kita masukkan. Kalau belum pernah ketemu sama sekali, ya kita tidak akan pernah masukkan. Misalnya dapat hadiah, ngambil di sini berarti kan ketemu. Kita tawari mau enggak ikut grup WA, kalau mau kita kalau masukkan. hadiah ngambil harus ke sini. Ya ke sini. Kalau kita tidak terima COD Pak ya. Enggak maksudnya kirim ojol itu enggak. Ya kan satu itu sebenarnya hadiah kenapa harus diambil itu kan untuk menambah silaturahmi. Oh iya, siap. Kan itu untuk mengenal. Kalau untuk dikirim-kirim bisa semua, tapi kan akhirnya kita tidak saling mengenal kan. Iya. Nah, stressing yang paling dari pertemuan ini Mas ya. Siap. Saya ingin nyampaikan gini. Jadi yang terpenting bagi kita itu admin di Pengawalan Surat itu dilalah jubah basicnya itu mayoritas adalah relawan. Relawan SAR Pekalongan Rescue. Oh iya, ini ada logo. Ini ada logo Pekalongan Rescue. Itu berawal dari situ. Ya, artinya, saya juga pernah minta tolong Pekalongan Rescue ngambil sarang tawon. Sarang tawon. Tidak berbayar kan? Siap. Nah, dibayar nggak mau. Nah, dibayar nggak mau. Artinya memang kita tidak mau dibayar yang kalau sudah ditempa berulang kali bertahun-tahun di Pekalongan Rescue, secara otomatis jiwa relawannya pasti ada. Siap. Nah, maka saya juga ngomong sama teman-teman admin itu jadi enak. Ini grup untuk rahatan semata, tidak ada politik, tidak ada apa-apa. Jadi tolong tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Karena basicnya itu adalah relawan, jadi enak jangan ngomong. Oh ya gampang. Maka seperti Mas Randy, Mas Yong, Mas Adi itu jadi moderator, jadi admin. Kadang live quiz dari jam 1 jam 3 tidak dibayar pun mereka enjoy. Coba ada enggak? Mau enggak orang yang disuruh live di tengah malam tidak dapat apa-apa dan itu hampir tiap hari. Ya karena kita berangkat dari hobi semata kan itu. Dari hobi jadi enak. Ngadepi sarang tawon yang jelas berbahaya aja kan mau apalagi cuma artinya ibaratnya guyon-guyon seperti ini kan itu. Cara orang tua jegok cekelan HP tok. Itu. Karena backgroundnya itu kita alhamdulillah sudah tertempat dulu. Ini jadi mas-mas ini member Pekalongan Rescue. Adminnya juga ini 2 orang. Admin. Ini lama sekali ya kita ngobrol sama Sebeh. Kontennya ternyata cukup lama karena banyak hal menarik yang bisa kita bicarakan ya. Jadi di antara yang bisa kita pahami hari ini itu Pekcur ini dipersiapkan dengan serius, bukan cuma buat guyon, tapi bukan tidak ada tujuan ya. Nantinya tujuannya untuk memerangi hoak, supaya hoak itu tidak punya tempat di jagat medsos kita. Nah jadi kalau teman-teman semua ini member Pekcur ya, berarti teman-teman sudah berpartisipasi untuk menghilangkan hoak. Memerangi hoak. Oke deh. Terima kasih Be Lutfi, mungkin kapan-kapan kita ngopi lagi. Semoga nanti ngopi beneran Be. Nah itu bener gitu. Saya enggak ada yang buat. Seringnya sudah pulang. Saya biasanya kalau ini memang janjiannya di warung kopi. Maksudnya biar ya ada kopinya lah. Karena apa jenengan kan bintang tamu, jadi kita menyuguhkan sesuatu. Iya, jenengan yang luar biasa. Yang tuan rumah ya kita oke lah, tapi supaya cepat. Oke, terima kasih teman-teman Jedang Kopi semua. Oh iya, buat yang bukan orang Pekalongan mungkin dengar kata rahat itu baru ya. Saya sendiri waktu pulang ngerantau, rada ono mikire meneh rahat ki apa ya. Ternyata rahat itu kalau bahasa Jawa yang lain itu gayeng. Gayeng. Kalau bahasa
Mataraman tuh Gayeng, kalau Pekalongan Rahat. Dan ternyata tadi kita sudah cari Rahat itu dari ramenya jahat. Ya. Ramenya jahat. Teman-teman di Pekcur itu ramenya jahat, tapi jahatnya positif ya. Oke. Itu saja mungkin ya ngopi kita hari ini. Terima kasih Chef Lutfi sudah menemani ngobrol. Terima kasih Mas. Teman-teman sudah nonton Jeda Ngopi. Jangan lupa subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.